bibir dan langit adalah salah satu kelainan yang terjadi di daerah kepala dan wajah yang masih sering kita temui di masyarakat. Adanya celah pada bibir, gusi, dan langit-langit disebabkan adanya gangguan fusi pada masa embrional. Bagaimanakah penanganan kelainan ini? Mau tahu selanjutnya? Tonton sampai habis ya. Halo sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Ulfa Elvia, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Sumbing bibir dan langit-langit adalah salah satu bentuk kelainan di daerah kepala leher, khususnya daerah kraniofasial, yang ditandai dengan adanya celah pada bibir, pada gusi, dan langit-langit yang disebabkan adanya gangguan fusi pada masa embrional. Angka kejadiannya masih sangat tinggi di Indonesia dan tiap etnis berbeda-beda. Kurang lebih sekitar 1:500 bahkan 1:750 kelahiran di Indonesia. Sebelum kita berbicara lebih jauh bagaimanakah penanganan kelainan ini, ada baiknya kita mengenal bagaimana proses pembentukan wajah. Wajah terbentuk pada masa embrional yang kita sebut dengan masa organogenesis yang terjadi pada minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10. Adanya berbagai faktor yang mengganggu proses pembentukan wajah pada minggu ini akan menyebabkan terjadinya gangguan fusi komponen-komponen pembentuk wajah, sehingga terjadilah celah pada bibir, pada gusi, dan langit-langit. Apakah penyebab dari kelainan sumbing bibir dan langit-langit? Beberapa referensi mengatakan bahwa penyebabnya karena faktor hereditar dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa disebabkan karena faktor gizi, karena kekurangan gizi seperti asam folat bisa menyebabkan terjadinya sumbing bibir dan langit-langit. Bisa juga karena penggunaan obat-obatan seperti ibuprofen, kortikosteroid, dan antihistamin. Penyebab yang lain bisa dihubungkan karena adanya radiasi yang dialami oleh seorang ibu yang sedang mengandung. Bisa juga disebabkan karena adanya infeksi. Bisa juga disebabkan karena adanya stres pada masa kehamilan dan juga bisa disebabkan karena adanya trauma fisik. Penyebab herediter atau keturunan kurang lebih sekitar 75% kelainan ini bersifat resesif dan 25% bersifat dominan. Bagaimanakah pembagian dari jenis sumbing bibir dan langit-langit? Ada beberapa pembagian atau klasifikasi dari sumbing bibir dan langit-langit. Yang pertama adalah berdasarkan keterlibatan dari strukturnya, yaitu ada yang hanya melibatkan bibir saja, ada yang melibatkan bibir dengan gusi saja, dan ada yang melibatkan bibir, gusi, dan langit-langit. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan letaknya. Ada yang hanya terjadi pada satu sisi saja, yang kedua bisa terjadi pada kedua sisi. Kemudian ada yang kita sebut sebagai sumbing bibir dan langit-langit lengkap atau komplit, ada yang disebut dengan sumbing bibir dan langit-langit inkomplit. Dikatakan komplit atau lengkap apabila celah tersebut tidak hanya terjadi pada daerah bibir, tetapi celah memanjang sampai dengan dasar hidung, bahkan meluas sampai dengan daerah langit-langit. Sedangkan celah yang inkomplit apabila hanya terbatas pada bagian bibir saja atau terbatas pada bagian langit-langit saja. Sedangkan pada langit-langit dibagi menjadi dua, yaitu langit-langit yang kita sebut sebagai soft palate dan yang disebut dengan hard palate atau bagian yang mengeras dan bagian yang melunak.
Ketika seorang bayi menderita celah sumbing bibir dan langit-langit, maka ada beberapa permasalahan yang akan dialami. Yang pertama adalah masalah sosial. Masalah sosial ini terkait dengan adanya gangguan pertumbuhan di daerah wajah. Adanya gangguan ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman, terutama pada kedua orang tua dan keluarganya. Sehingga kita perlu memberikan penjelasan kepada keluarga dan kedua orang tua bahwa sumbing bibir dan langit-langit ini dapat diatasi dan anak-anak dengan sumbing bibir dan langit-langit dapat tumbuh secara normal. Yang kedua, gangguan bicara. Gangguan bicara disebabkan karena adanya celah dari sumbing bibir dan langit-langit menyebabkan anak-anak akan kesulitan untuk mengucapkan kata-kata sebagaimana anak-anak yang normal, sehingga terjadi gangguan komunikasi. Yang ketiga adalah gangguan saluran pernafasan. Karena adanya celah sehingga terjadi hubungan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan yang memudahkan anak sering mengalami gangguan tersedak, sering mengalami infeksi pada telinga tengah. Gangguan nutrisi secara otomatis akan dialami pada anak-anak karena mereka kesulitan di dalam menghisap. Sebagai akibatnya, jumlah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh menjadi sangat berkurang. Dan yang terakhir adalah masalah infeksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, infeksi terutama pada daerah saluran pernafasan, pada daerah telinga tengah. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan seorang ibu untuk dapat meningkatkan status nutrisi penderita sumbing bibir dan langit-langit apabila pemberian air susu dengan payudara tidak memungkinkan. Yang pertama, ibu dapat menampung air susu kemudian memberikannya melalui botol susu. Yang kedua, untuk meningkatkan asupan atau volume dari susu, maka ibu dapat memberikan tambahan ukuran lubang pada botol susu. Yang paling penting setelah kita menyiapkan botol khusus untuk anak adalah bagaimana kita memposisikan anak pada saat kita memberikan asupan nutrisi, terutama pemberian air susu. Anak harus dalam posisi tegak dan lakukanlah sendawa anak setiap 15 sampai dengan 30 menit. Dan jangan lupa jadwalkan pemberian minum setiap 45 menit. Selain posisi tegak, ada beberapa variasi posisi yang dapat digunakan ketika kita menyusui anak dengan sumbing bibir dan langit. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini tampak dua posisi yang dapat ibu gunakan untuk memberikan air susu kepada penderita sumbing bibir dan langit-langit. Yang pertama adalah posisi dancer hand position. Yang kedua adalah modified football method or straddle position for feeding. Selain memperbaiki nutrisi, ada satu hal penting lagi yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika anak dalam persiapan operasi. Pastikan anak dalam kondisi sehat, tidak mengalami gejala batuk, pilek, demam, dan keringat berlebihan. Bila gejala ini ditemukan, maka segeralah pergi ke dokter terdekat atau menemui dokter bedah plastik. Apakah tujuan dari operasi? Pada kasus ini, tujuan dari operasi adalah yang pertama untuk simetrisasi bibir dan organ sekitar. Yang kedua, membuat parut bekas luka operasi sebaik mungkin. Dan yang ketiga, membuat penampakan senormal mungkin. Selain itu, tujuan dari operasi dari langit-langit adalah untuk memperbaiki fungsi menghisap dan menelan. Yang kedua, memperbaiki fonasi penderita saat mereka memulai proses berbicara dengan lingkungannya. Bagaimanakah tahapan operasi sumbing bibir dan langit-langit? Ya, ada beberapa tahap yang harus mereka lalui.
Tahap awal adalah perbaikan bibir yang biasanya dilaksanakan ketika anak berusia 3 bulan. Kemudian operasi berikutnya akan diikuti pada usia 6 bulan sampai dengan 10 bulan, di mana operasi ini merupakan operasi untuk sumbing langit-langit. Operasi ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi dari langit-langit menjadi sempurna, sehingga ketika anak-anak memulai proses bicara, maka langit-langit sudah siap melaksanakan fungsinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua atau pendamping dari anak dengan sumbing bibir dan langit-langit pasca operasi bibir dan operasi langit-langit. Ketika operasi selesai dilaksanakan, maka mereka harus merawat luka operasi dengan baik. Anak-anak belum diperbolehkan untuk minum susu dengan menggunakan botol. Untuk optimalisasi hasil operasi sumbing langit-langit, maka perlu diikuti dengan terapi bicara. Terapi ini dimulai segera setelah operasi langit-langit, yang juga dilanjutkan dengan terapi perawatan gigi sejak gigi geligi mulai tumbuh pada si anak. Evaluasi bicara secara holistik dilakukan pada usia 5 tahun. Bila perlu, pada usia ini dilakukan tindakan repalato atau tindakan pengulangan operasi pada langit-langit atau tindakan yang lainnya yang disebut dengan faringoplasti, yang bertujuan untuk mengurangi suara sengau atau suara nasal pada anak. Pada usia 8 sampai dengan 9 tahun, anak akan mengalami evaluasi pada daerah gusi. Evaluasi lengkung gusi atau alveolar dapat dilakukan melalui tindakan alveolar bone graft untuk mengisi celah, di mana tindakan ini dilakukan setelah anak mendapatkan rekomendasi dari dokter gigi anak atau dokter ortodonsi anak. Tahap finalisasi merupakan tahap terakhir dari tindakan penanganan sumbing bibir dan langit-langit yang biasanya dilakukan pada usia 16 tahun, di mana pada usia ini dilakukan penilaian akhir dan pengelolaan hasil operasi kita. Dikatakan selesai apabila sudah tidak diperlukan perbaikan lagi. Dan keuntungan dari perbaikan ini disebabkan karena pada usia ini anak-anak sudah menyelesaikan masa pertumbuhan, sehingga perlu adanya komunikasi antara dokter dengan penderita, dengan keluarga, terutama kedua orang tua, apakah hasil yang dialami oleh penderita ini sudah cukup optimal dan tidak memberikan gangguan pada penderita. Itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang penderita sumbing bibir dan langit-langit. Tahapan yang cukup panjang sekali, sehingga memerlukan kesabaran tidak hanya pada kedua orang tua, kepada penderita, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang mendampingi penderita sumbing bibir dan langit-langit. Demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana penanganan anak dengan sumbing bibir dan langit-langit. Oke, selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official? Yuk, tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.